Sunan Kalijaga, nama asli, silsilah, wilayah dan cara dakwah. Sunan Kalijaga adalah salah satu dari wali Songo yang berasal dari Tuban dan terkenal karena telah menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Sosok Sunan Kalijaga hingga saat ini masih dihormati oleh umat Islam dan makamnya yang berada di Kelurahan Kadilangu, Demak tidak pernah sepi dari kunjungan para peziarah. Cara berdakwah Sunan Kalijaga menjadi terkenal karena menggunakan budaya setempat sebagai cara dakwahnya agar mudah diterima masyarakat. Hal ini yang membuat Sunan Kalijaga menjadi satu-satunya wali yang paham dan mendalami segala pergerakan, aliran atau agama yang hidup di tengah masyarakat. Berikut adalah beberapa informasi tentang Sunan Kalijaga. Silsilah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah anak dari Bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta dan istrinya yang bernama Dewi Nawangrum. Beliau lahir pada sekitar tahun 1450 Masehi dari keluarga bangsawan Tuban dengan nama asli Raden Said atau Raden Sahid. Beliau juga memiliki beberapa nama lain seperti Lokajaya, Syaikh Malaya, Pangeran Tuban, Ki Dalang Sidabrangti, dan Raden Abdurrahman. Dalam satu keterangan, menurut sejarah, Sunan Kalijaga memiliki 3 orang istri, yakni Dewi Sarah, Siti Zainab, dan Siti Hafsah. Dari pernikahannya dengan Dewi Sarah, dan memiliki 3 anak yakni Raden Umar Said, Sunan Muria, Dewi Rukayah, dan Dewi Sofiah. Sementara itu, dari pernikahannya dengan Siti Zainab yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati, dan dikaruniai 5 anak yakni Ratu Pembayun, Nyai Ageng Panegak, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ageng Ngerang. Lalu dari pernikahannya dengan Siti Hafsah yang merupakan putri dari Sunan Ampel belum diketahui secara jelas siapa nama putranya. Sunan Kalijaga wafat di Desa Kadilangu, dekat kota Demak, Jawa Tengah pada tahun 1513 dan dimakamkan di sana. Wilayah dakwah Sunan Kalijaga sebelumnya, Raden Said merupakan seorang begal yang sadis sehingga mendapatkan julukan Berandal Lokajaya. Singkat cerita, Raden Said berubah setelah suatu hari bertemu dengan Sunan Bonang dan menjadi muridnya. Selain Sunan Bonang, beliau juga disebut sempat berguru kepada Syekh Siti Jenar, Syekh Sutabaris, dan Sunan Gunung Jati. Sunan Kalijaga memulai dakwahnya di Cirebon, tepatnya di Desa Kalijaga. Beliau kemudian menyebarkan agama Islam pada penduduk Pamanukan dan Indramayu. Cara dakwah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dikenal dengan cara dakwahnya yang menggunakan pendekatan seni dan budaya. Salah satu cara dakwahnya menggunakan pertunjukan wayang yang saat itu sangat digemari oleh masyarakat. Strategi dakwah ini berhasil salah satunya karena pertunjukan yang dibuat Sunan Kalijaga tidak mematok harga bagi siapa saja yang melihat. Selain wayang, beliau juga menggunakan bentuk seni lain seperti ukiran, gamelan, nyanyian, dan pakaian. Dalam seni ukir, perlahan beliau menggantikan ukiran manusia dan hewan dengan seni ukir dedaunan. Kemudian pada seni gamelan, Sunan Kalijaga menciptakan gong sekaten dan diberi nama Syahadatain, yang hingga kini masih ditabuh pada perayaan Maulid Nabi di sekitaran halaman Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga menciptakan berbagai lagu seperti Lir Ilir, Gundul-Gundul Pacul, Kidung Rumek Saing Wengi, Lingsir Wengi, dan Suluk Linglung. Dari seni berpakaian, beliau diyakini sebagai pencipta baju takwa yang melekat pada kebudayaan Jawa dengan ciri khas blangkon dan surjan. Penampilan yang dekat dengan rakyat ini menjadikannya mudah diterima, dibanding para wali lainnya yang berdakwah menggunakan jubah. Sunan Kalijaga juga menyisipkan beberapa falsafah Islam ke dalam nilai-nilai budaya setempat, salah satunya adalah filosofi urip iku urup, yang bermakna bahwa hidup hendaknya memberi manfaat bagi orang di sekitar, bagi masyarakat yang kala itu masih menganut kepercayaan lama. Cara dakwah beliau menjadi mudah diterima karena tidak menentang adat istiadat yang ada.